Om Swastiastu. Selamat pagi dokter. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Mas Resna Suryadinata dengan NIM 2448011-041. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dan mempresentasikan terkait dengan jurnal reading saya dengan dokter sendiri sebagai pembimbing yakni Dr. David Prakasa, spesialis bedah saraf. Baik, adapun untuk identitas jurnal saya yang saya gunakan yakni berjudul Update Review of the Management of and Guidelines for Traumatic Brain Injury atau TBI dengan penulis Aaron Rapp, Hasan Kobeisi, Daniel K. Fahim dengan jurnal Clinical Medicine yang terbit pada tahun 2025 dengan penerbit MDPI atau Multidisciplinary Digital Publishing Institute dengan DOI sebagai berikut. Baik, untuk yang pertama kita akan masuk ke dalam latar belakang, ya, di mana untuk traumatic brain injury atau TBI ini merupakan penyebab utama dari kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Nah, spektrumnya itu sangat luas, mulai dari gegar otak ringan hingga cedera berat yang dapat mengancam jiwa. Di Amerika Serikat itu sendiri pada tahun 2021 itu tercatat adanya data kurang lebih 69.000 kematian dan lebih dari 214.000 kasus rawat inap per tahunnya akibat dari traumatic brain injury. Nah, untuk penyebab yang paling sering pada pasien adalah pasien itu terjatuh dan juga pasien bunuh diri dengan senjata api. Oke, untuk dari TBI itu biasanya didapatkan adanya laki-laki itu 2 kali lebih sering terkena dibandingkan dengan perempuan. Dan juga pada saat ini itu dapatkan pasien-pasien dengan usia lanjut atau pasien lansia itu meningkat dengan data 20% pasien itu dirawat di ICU dengan usia itu lebih dari 65 tahun. Nah, lalu pada pasien-pasien TBI itu seringkali juga disertai adanya dengan cedera lain. Biasanya ada cedera pada toraks, pada tulang belakang, dan juga pada ekstremitasnya. Nah, untuk pasien-pasien TBI itu juga sering mengalami adanya komplikasi sistemik. Biasanya pada gagal nafas, lalu pada ginjalnya, dan juga pada jantungnya. Nah, maka dari itu untuk manajemen dari TBI itu memang memerlukan adanya pendekatan yang multidisiplin yang melibatkan dari bedah saraf, perawatan intensif, dan juga ada rehabilitasi medik. Baik, selanjutnya kita membahas terkait dengan patofisiologi. Ya, untuk TBI atau traumatic brain injury itu terbagi menjadi 2 mekanisme utama. Nah, adanya cedera primer atau primary injury dan juga adanya cedera sekunder atau secondary injury. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah pembahasan dari cedera primer atau primary injury. Nah, di mana untuk cedera primer itu biasanya terjadi akibat adanya gaya mekanik yang langsung pada otak itu biasanya seperti adanya benturan, adanya ledakan, atau bahkan adanya deselerasi secara mendadak pada otak kita. Nah, di mana untuk pola dari cedera primer itu biasanya pasien itu mengalami adanya kontusio. Nah, dari kontusio itu menyebabkan eh, adanya perdarahan pada intrakranialnya yang sehingga mengakibatkan adanya diffuse axonal injury atau DAI akibat gaya geser atau biasa disebut adanya shear force dari itu sendiri. Nah, untuk grade-grade dari DAI atau diffuse axonal injury itu dibagi menjadi 3. Pada tabel di sebelah kanan itu terbagi menjadi 3 grade. Adapun untuk grade yang pertama itu bisa terbilang grade-nya itu masih ringan. Nah, biasanya dapatkan ada cedera mikroskopik pada white matter hemisphere dan juga corpus callosum. Nah, dan juga pasien itu biasanya mengalami adanya penurunan kesadaran secara singkat. Biasanya pasien itu mengalami adanya koma yang kurang dari 6 jam. Dan juga pasien itu biasanya mengalami adanya gejala neurologis yang ringan. Nah, untuk prognosis pada DAI yang grade 1 masih bisa terbilang baik. Nah, adapun untuk yang grade 2 atau biasanya grade sedang itu biasanya terdapat ada cedera pada akson yang biasanya juga disertai ada lesi makroskopik pada korpus kolosumnya. Nah, pada umumnya itu biasanya pasien itu koma itu lebih dari 6 jam. Dan juga biasanya ditemukan adanya defisit neurologis lokal seperti pasien biasanya mengalami adanya hemiparesis dan juga ada gangguan kognitif pada pasien. Nah, untuk prognosis pada pasien-pasien DAI grade 2 ini itu biasanya terbilang adalah prognosis yang sedang atau pasien itu masih memiliki peluang sembuh akan tapi sebagian. Nah, dengan risiko defisit neurologis atau kognitif yang permanen. Nah, untuk DAI yang grade 3 atau bisa dibilang grade yang sudah sangat berat itu biasanya
terjadi cedera itu kurang lebih sama pada grade 2 akan tapi ada penambahan. Penambahan itu apa? Penambahan itu adalah lesi pada batang otaknya. Biasanya pada pons dan juga mesencephalon. Nah, pada kasus ini biasanya pasiennya itu mengalami koma. Itu koma itu biasanya lebih dari 24 jam. Nah, sering juga tanpa ada respon motorik dan juga terkait dengan prognosis pada grade 3 ini terbilang eh, buruk gitu dengan mortalitas yang tinggi kurang lebih 40 hingga 60%. Baik, selanjutnya masuk ke dalam patofisiologi dari cedera sekunder atau secondary injury. Nah, di mana untuk secondary injury ini adalah ada kerusakan otak lanjutan yang terjadi setelah cedera awal atau cedera primer. Nah, hal ini itu bukan disebabkan akibat adanya mekanik langsung, akan tetapi ini tuh muncul karena proses fisiologis dan juga biokimia setelah terjadinya cedera awal atau cedera primer. Nah, biasanya untuk penata laksanaan pada cedera sekunder ini kita menggunakan adanya rumus Monroe-Kenly. Nah, di mana untuk Monroe-Kenly ini itu adalah rumus yang biasanya mengakibatkan adanya beberapa komponen utama. Pada otak kita membahas terlebih dahulu, ada tiga komponen utama, yakni ada jaringan otak, ada darah yang meliputi ada arteri dan vena, serta ada CSF atau cairan cerebrospinal. Nah, di mana secara prinsip utama dari konsep Monroe-Kenly ini adalah jumlah total volume dari ketiga komponen utama ini harus tetap konstan. Nah, di mana jika salah satu meningkat, maka volume yang lain itu harus berkurang. Tujuannya untuk apa? Adalah tujuannya untuk menjaga dari ICP itu tetap normal atau tekanan intrakranial itu tetap normal. Nah, contoh, jika kita menemukan pasien-pasien dengan perdarahan otak atau hematom, itu kan pasien-pasien dengan hematom itu kan volume darahnya itu naik. Nah, cara kita menstabilkan dari TIK-nya itu agar tidak meningkat adalah CSF-nya itu harus kita keluarkan dari ventricle. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah balik lagi untuk menurunkan dari tekanan intrakranial itu sendiri. Seperti itu untuk patofisiologi dari cedera sekunder menggunakan konsep dari Monroe-Kenny. Baik, selanjutnya kita membahas terkait dengan pre-hospital care pada pasien-pasien dengan TBI, di mana untuk pre-hospital care kita harus memeluk secara erat dari prinsip dasar ATLS, yakni yang meliputi dari airway, breathing, dan juga circulation. Nah, untuk dari airway, kita bisa mengamankan jalan nafas pada pasien, dan apabila kita menemukan pasien itu kurang dari 8 untuk GCS-nya, kita bisa melakukan intubasi. Dan juga hal tersebut juga bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan trauma wajah yang berat. Nah, untuk breathing itu kita bisa menjaga dari SpO2 pasien itu tetap stabil, yakni lebih dari 90% dengan oksigen maupun dengan ventilator. Nah, untuk circulation kita sangat-sangat memperhatikan sekali agar pasien itu tidak mengalami adanya hipotensi atau tekanan darah pasien itu kurang dari 90 ml air raksa. Dengan kita bisa memasukkan atau menggunakan cairan isotonik atau hipertonik. Nah, adapun untuk penanganan tambahan pada pre-hospital care adalah kita bisa melakukan imobilisasi tulang servikal. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencegah dari cedera tulang belakang tambahan. Lalu yang kedua itu adalah menghindari dari cairan hipotonik, yang dimana cairan itu dapat memperburuk dari edem otak. Nah, selanjutnya untuk transportasi itu kita bisa memindahkan pasien itu secepat mungkin ke trauma center dengan fasilitas yang lebih memadai seperti adanya ICU pada rumah sakit yang kalian tuju. Nah, adapun untuk tujuan utamanya adalah untuk menjaga oksigenasi dan juga perfusi otak secara pre-hospital care ya, agar tujuannya adalah mencegah terjadinya ada cedera sekunder. Baik, selanjutnya ada pun dari hospital akut intervensi, ya di mana kita dapat melakukan evaluasi awal pada saat pasien itu di rumah sakit, yakni balik lagi dengan melakukan primary survei pada pasien, yakni dari airway, breathing, dan juga circulation, kita harus memastikan terlebih dahulu ketiga hal tersebut itu sudah stabil. Lalu kita bisa melakukan pemeriksaan neurologis secara singkat, yakni dari pemeriksaan GCS singkat pada pasien, dan juga kita bisa melakukan pemeriksaan refleks pupil pada pasien. Selanjutnya kita bisa menyarankan untuk melakukan pemeriksaan penunjang, yakni pemeriksaan CT scan kepala non-kontras. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendeteksi terkait dengan apakah ada hematom, kontusio, dan juga fraktur pada pasien-pasien dengan TBI. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah kita bisa melakukan kontrol terkait dengan tekanan intrakranial pasien atau TIK pasien. Dengan cara yang pertama itu kita bisa memposisikan kepala pasien itu 30 derajat dan juga kita menjaga posisi itu tetap netral. Selanjutnya pemberian dari analgesik dan juga sedasi tujuannya adalah untuk menurunkan agitasi dan juga kebutuhan metabolik otak itu agar tercukupi.
Selanjutnya, pemberian dari osmoterapi dapat diberikan adalah manitol atau NaCl hipertonik adalah untuk menurunkan dari edem pada pasien. Nah, selanjutnya pemberian dari antikonvulsan, ya gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencegah adanya pasien itu mengalami daya kejang. Nah, juga kita harus menghindari pasien-pasien itu agar tidak terjadi adanya hiponatremi ataupun hipoksia. Nah, tujuan utamanya itu apa sih? Tujuan utamanya itu adalah untuk menstabilkan dari kondisi pasien serta mengontrol ICP dan juga mencegah adanya iskemik otak sekunder sebelum diambilnya keputusan untuk tindakan operasi pada pasien. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam manajemen pembedahan pada jurnal ini. Nah, adapun yang pertama dari indikasi operasi pada pasien, untuk yang pertama didapatkan dari lesi massa pada intrakranial. Misalnya, itu ada hematom epidural dan juga subdural hematom atau intraparenkim yang besar. Nah, hal tersebut itu dapat menyebabkan adanya seran garis tengah atau midline shift itu lebih dari 5 mm atau penurunan kesadaran yang progresif pada pasien. Nah, untuk penanganannya itu apa? Penanganannya adalah lakukan evakuasi hematom dengan kraniotomi. Nah, yang kedua, itu ada peningkatan dari ICP refraktor terhadap terapi medis. Nah, hal tersebut jika tekanan otak itu tetap tinggi, meski sudah diberikan osmoterapi, sedasi, dan juga hiperventilasi, maka kita dapat melakukan penanganan yang disarankan dari jurnal ini adalah kraniotomi dekompresif atau DC dengan melepaskan sebagian tulang tengkorak itu agar otak itu memiliki ruang. Ruang untuk apa? Ruang untuk dari otak itu untuk mengembang seperti itu. Baik. Selanjutnya untuk jenis tindakan pembedahan, ya untuk yang pertama itu ada dari kraniotomi evakuasi hematum. Nah, untuk tindakan ini itu digunakan untuk pasien-pasien dengan EDH atau SDH dengan efek massa yang sudah besar sekali. Nah, terkait dengan eh, kroniotomi evakuasi hematum ini harus segera dilakukan. Apabila GCS pasien itu menurun secara signifikan atau secara cepat dan juga jika kita melakukan pemeriksaan fisik, jika kita menemukan pasien itu pupil dengan anisokor, maka kita harus segera untuk melakukan kraniotomi evakuasi hematum. Nah, tujuan itu untuk apa sih? Tujuan itu adalah untuk mengeluarkan darah, menurunkan ICP, dan juga mencegah dari adanya herniasi pada otak pasien dengan TBI. Nah, selanjutnya ada DC atau craniotomy dekompresi, ya di mana untuk tindakan ini itu dilakukan apabila ICP itu tetap tinggi atau lebih dari 25 mm raksa, meski sudah dilakukan terapi medis yang optimal. Nah, secara prinsip itu adalah dilakukannya tindakan pembukaan pada tulang tengkorak. Itu biasanya pada area fronto, temporal, dan juga parietal. Dan juga membuka dari durameter agar otak itu punya ruang untuk ekspansi. Nah, untuk tulang dilepas itu biasanya bisa disimpan, misalnya di perut untuk dipasang kembali, atau biasanya disebut dengan kranioplasti setelah edem pada pasien itu berangsur membaik. Baik, selanjutnya ada pun untuk rekomendasi pedoman dari BTF atau Brain Trauma Foundation pada tahun 2020, di mana untuk rekomendasi yang pertama itu adalah dilakukan dekompresi kurang dari 24 jam dengan ICP refraktor tahap lanjut untuk menurunkan mortalitas. Nah, dari makna secara klinis itu disarankan untuk pasien-pasien dengan ICP yang tinggi yang tidak responsif terhadap terapi medis. Nah, untuk rekomendasi yang kedua adalah dekompresi eh, kraniotomi itu kurang dari 24 jam dengan intervensi dini itu tidak sangat disarankan. Dengan makna klinis itu tidak terbukti memperbaiki hasil fungsional dan justru meningkatkan angka kecacatan berat pada pasien. Nah, untuk rekomendasi yang ketiga itu adalah DC besar atau dengan ukuran itu lebih dari 12 kali 15 cm. Itu untuk secara makna klinis itu adalah dapat mengurangi mortalitas dan memberikan hasil neurologis yang lebih baik pada pasien-pasien dengan TBI. Rekomendasi yang terakhir itu adalah dekompresi kraniotomi sekunder atau setelah gagal terapi medis. Itu efektif untuk menurunkan dari SCP dan juga waktu lama perawatan di ICU. Secara makna klinis itu bermanfaat dalam jangka panjang akan tapi kepastian itu masih belum bisa dipastikan. Baik, untuk perawatan di ICU ya selanjutnya pembahasan itu adalah tujuan utamanya adalah untuk menurunkan dan mengontrol dari tekanan intrakranial serta menjaga tekanan perfusi otak atau CPP yang adekuat. Lalu yang ketiga itu mencegah cedera sekunder akibat terjadinya hipoksia, hipotensi, ataupun infeksi pada pasien. Lalu untuk parameter target itu adalah dari ICP itu kurang dari 22 mm raksa dengan batas aman
itu menurut pedoman Brain Trauma Foundation pada tahun 2020. Nah, untuk CPP itu adalah dengan jarak 60 hingga 70 mm raksa dengan tekanan perfusi minimal agar darah itu cukup masuk ke dalam otak gitu. Nah, untuk berikut rumusnya adalah CVP sama dengan MAP dikurangin SCP, yang dimana itu memiliki makna semakin tinggi tekanan intrakranial atau semakin rendah tekanan otak, tekanan darah, maka semakin kecil perfusi otak. Nah, oleh karena itu, pada pasien-pasien dengan TBI, kita itu harus menjaga ICP itu tetap rendah dan MAP itu cukup tinggi agar otak itu tidak mengalami adanya kekurangan oksigen, sehingga menyebabkan atau menurunkan dari risiko iskemik pada otak. Baik, selanjutnya adalah dari pemantauan terapi. Nah, untuk yang pertama itu adalah pemantauan invasif dari tekanan intrakranial. Nah, hal ini itu dilakukan pada pasien-pasien dengan GCS kurang dari 8 atau adanya kelainan pada hasil dari penunjangnya. Nah, untuk alat yang digunakan itu ada kateter ventrikular atau bisa drainase dari CSF atau sensor intraparenkim. Nah, tujuannya itu adalah untuk pemantauan secara real time untuk menentukan kapan perlu intervensi medis atau indikasi dari pembedahan. Nah, yang kedua itu ada osmoterapi. Nah, biasanya kita menggunakan ada yang mannitol 20% atau NaCl hipertonik 3 hingga 23%. Nah, secara prinsip adalah untuk menarik cairan dari jaringan otak ke sirkulasi darah. Gunanya untuk apa? Untuk menurunkan edem cerebri dan juga ICP. Hal ini itu perlu monitoring dari tekanan darah dan juga osmolaritas serum gunanya untuk mencegah dehidrasi dan adanya gangguan ginjal pada pasien. Nah, selanjutnya ada hiperventilasi yang terkontrol. Nah, di mana dilakukan sementara itu untuk menurunkan dari PaCO2. Nah, di mana untuk PaCO2 yang rendah itu dapat menyebabkan dari vasokonstriksi cerebral, sehingga hal tersebut dapat menurunkan dari volume darah otak, sehingga hal tersebut dapat menurunkan dari tekanan intrakranial. Nah, akan tapi hal ini tuh hanya bersifat sementara, karena hiperventilasi yang lama itu dapat menyebabkan terjadinya iskemik pada otak pasien dengan brain traumatic injury. Nah, untuk selanjutnya ada koma barbiturat, ya, di mana hal itu dipakai jika intracranial proses itu tetap tinggi, meskipun sudah diberikan terapi yang maksimal. Nah, untuk barbiturat itu menurunkan metabolisme otak dan aliran darah serebral yang di mana tujuannya adalah untuk menekan dari intracranial proses. Nah, akan tapi hal ini tuh memiliki ada risiko. Yang pertama itu ada hipotensi yang berat. Nah, maka dari itu kita tuh harus melakukan pengawasan ketat terhadap pada infus-infus vasopresor yang dipasang kepada pasien. Baik, selanjutnya ada manajemen suhu, di mana targetnya itu adalah normotermi pada pasien, yakni 36 hingga 37 derajat Celcius. Ya, di mana pada uji Aerotherm pada 3235 itu menunjukkan hipotermi terapeutik itu tidak memperbaiki luaran dari neurologis pada pasien. Nah, jadi sebisa mungkin hindari pasien-pasien dengan TBA itu mengalami adanya demam, tapi tidak perlu mendinginkan tubuh itu secara ekstrim. Nah, selanjutnya ada pendekatan multidisiplin di mana ada dari neurosurgeon, anestesi, neurologi dan rehabilitasi medik, serta pemantauan neurologi serial dan juga CT scan ulang dilakukan itu untuk mengevaluasi perbaikan pada pasien serta meningkatkan adanya prognosis pada pasien. Baik, adapun guideline update and future direction itu ada beberapa, ada pedoman BFT pada tahun 2020, konsep living guideline, tantangan dalam implementasi, serta perkembangan praktik dari TBI. Oke. Selanjutnya ada pedoman terbaru dari Brain Trauma Foundation tahun 2020, di mana meliputi ada manajemen dari ICP, craniotomy dekompresi, manajemen suhu, serta pendekatan multidisiplin yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu untuk konsep living guideline, di mana ini merupakan pedoman yang selalu diperbarui secara real time setiap kali ada bukti atau penelitian baru, tanpa harus menunggu edisi revisi besar bertahun-tahun kemudian. Nah, konsep dari living guideline ini memiliki keuntungan, yakni adaptif terhadap hasil uji baru seperti Rescue ASDH pada tahun 2023 dan juga menjaga pedoman tetap up to date dan relevan pada praktik klinis secara global. Baik, selanjutnya ada pun tantangan global dalam implementasi dari pedoman, ya, di mana untuk sebagian besar penelitian dan fasilitas itu berasal dari negara maju. Nah, lebih dari 90% kematian akibat traumatic brain injury itu terjadi di negara yang berkembang, yang di mana itu
memiliki fasilitas pemantauan ICP yang terbatas, akses ke bedah saraf dan ICU itu masih minim, serta transportasi pasien trauma itu masih terbilang lambat dan juga tidak aman selama perjalanan. Nah, untuk kekurangan pada tantangan global dari implementasi dari pedoman ini adalah untuk implementasi pedoman internasional itu tidak selalu bisa diterapkan langsung pada daerah dengan sumber daya yang rendah. Baik, adapun untuk perkembangan masa depan dari praktik TBI atau traumatic brain injury, ya untuk yang pertama dari kedokteran presisi, ya di mana untuk yang pertama itu disarankan untuk menggunakan biomarker untuk menyesuaikan dari terapi setiap pasien itu yang dimana akan bisa dibilang berbeda-beda. Nah, untuk contoh biomarker yang digunakan itu ada GFAP atau glial fibrillary acidic protein, di mana gunanya itu untuk mendeteksi dari kerusakan sel glial dan juga astrosit, di mana harapannya itu adalah untuk menentukan terapi individual berdasarkan tingkat kerusakan otak. Nah, untuk yang kedua dari teknologi wearable dan juga pemantauan cerdas, ya di mana untuk pengembangan alat portable, pemantauan tekanan otak dan saturasi jaringan atau PbTO2. Nah, untuk segi manfaat itu adalah manfaatnya untuk daerah tanpa fasilitas ICU lengkap itu masih bisa dibilang kurang bermanfaat. Oke, selanjutnya ada peningkatan akses global, ya di mana ada penguatan jejaring rujukan trauma dan juga pelatihan bedah saraf di negara yang berkembang, lalu kolaborasi internasional untuk menyusun dari pedoman yang bisa dibilang ada adaptif secara lokal maupun global. Baik, selanjutnya ada pun untuk critical appraisal pada jurnal ini, ya di mana saya menggunakan dari analisis VIA. Ya, di mana untuk VIA yang pertama itu ada jenis dari artikel, ini merupakan cinematic atau narrative review dengan pencarian literatur di PubMed pada tahun 2016 hingga 2024, di mana untuk menggunakan kata kunci yang jelas itu adalah traumatic brain injury, guideline dan juga manajemen. Nah, untuk seleksi dari inklusi dan eksklusi dijelaskan itu terdapat 25 studi, termasuk 10 RCT dan 15 observasional. Nah, untuk analisis didasarkan pada pedoman Brain Trauma Foundation atau BFT di tahun 2020 dan uji besar dari Rescue ICP, DEKRA, Rescue SDH. Lalu tidak dilakukan meta-analisis statik dan tidak disebutkan penilaian risiko bias formal. Lalu tidak melibatkan AI dan atau analisis otomatis dan juga semua ini berdasarkan penilaian manual penulis. Nah, untuk yang kedua itu dari AI itu topik TBI itu masih bisa dibilang sangat penting ya secara global dan menjadi penyebab utama kematian dan juga kecacatan pada sebagian besar kasus dan juga menyediakan update komprehensif tentang tata laksana terbaru termasuk pedoman resmi dan juga hasil uji besar. Lalu memberikan ringkasan mekanisme, patofisiologi, serta pilihan terapi medis dan juga bedah yang terkini. Lalu menjelaskan terkait dengan kelebihan dan batasan dekompresif dari kraniotomi dikompres dengan bukti yang klinis yang kuat. Lalu mendorong pemahaman tentang konsep living guideline yang penting bagi adaptasi bukti yang baru pada dunia medis. Lalu yang terakhir untuk A, di mana untuk pedoman dan data penelitian, terutama berasal dari pusat bedah saraf di negara maju. Lalu yang kedua itu relevan untuk rumah sakit besar dan fasilitas ICU dan monitoring ICP. Lalu aplikasi di negara berkembang bisa terbatas karena adanya keterbatasan dari alat, SDM, serta sistem rujukan. Dan namun untuk prinsip dasarnya dari pencegahan cedera sekunder, kontrol ICP, rehabilitasi itu tetap dapat diterapkan di semua setting atau semua negara. Oke, selanjutnya ada pun untuk kelebihan dari artikel, ya di mana untuk artikel ini itu berdasarkan dari kelengkapan literatur itu menggabungkan studi besar dan pedoman utama seperti BFT, Rescue SCP, DEKRA, Rescue SDH. Nah, untuk relevansi klinis tinggi itu lebih fokus pada topik praktis dan terkini dalam manajemen dari traumatic brain injury. Nah, untuk struktur sistematis itu dari artikel ini itu alurnya itu jelas dari patofisiologi hingga rehabilitasi dan juga pedoman masa depan. Untuk analisis komparatif itu sudah menilai dari efektivitas dari DC dan juga terapi medis yang lainnya dan juga serta dampak terhadap luaran fungsional. Nah, secara konteks global itu sudah menyoroti perbedaan sumber daya antara negara yang berkembang dengan negara yang masih bisa dibilang belum berkembang. Nah, untuk dukungan bukti kuat itu artikel ini menggunakan data dari RCT yang besar dan juga pedoman yang resmi. Baik, selanjutnya dari kekurangan artikel, di mana untuk bahasa dan cakupannya itu masih terbatas, di mana
Dari artikel ini hanya mencakup literatur berbahasa Inggris yang berpotensi adanya selection bias. Lalu tidak dilakukan meta-analisis kuantitatif di mana hasil ini bersifat naratif dan deskriptif, tidak membandingkan efektivitas secara statik. Lalu untuk potensi bias publikasi, di mana untuk artikel ini hanya menggunakan sumber dari PubMed tanpa ada database lain, seperti Embase, Cochrane, ataupun Scopus. Lalu tidak membahas adanya biaya dan implikasi sistem kesehatan. Nah, padahal hal ini tuh penting dalam implementasi global dari traumatic brain injury care. Lalu tidak menilai kualitas metodologis setiap studi. Nah, dari artikel ini tidak disebutkan penggunaan alat penilaian itu berisiko bias seperti contoh Prisma ataupun Robis. Nah, sebagian besar dari artikel ini itu berfokus besar pada pedoman dan uji besar di negara maju. Nah, mungkin itu kurang mencerminkan kondisi di negara-negara dengan berpenghasilan rendah dan juga menengah. Baik, mungkin sekian terkait dengan jurnal reading saya yang sudah saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata selama presentasi ataupun kekurangan selama presentasi. Saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.